Baiklah, perkenalkan nama saya Afifa Dompo, NIM 2102-1106-0001. Jadi di video kali ini saya akan memenuhi video pembelajaran dari mata kuliah metode numerik. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi mengenai turunan. Apa itu turunan? Di sini saya sudah memberikan rumus dari turunan itu sendiri. Bisa kita lihat di sini fungsi turunan pertama X sama dengan limit H sampai dengan 0 F dalam kurung X tambah H kurang Fx per H. Bila persamaan fungsi Fx diberikan secara eksplisit, maka kita dapat menentukan fungsi turunan Fx pertama dan turunan Fx kedua. Sampai F dalam kurung N tambah 1 dikali dengan X, lalu menggunakannya untuk menghitung nilai turunan fungsi di X sama dengan T. Tetapi jika fungsi Fx tidak diketahui secara eksplisit, tetapi kita hanya memiliki beberapa titik data saja, pada kasus seperti ini kita tidak dapat menemukan nilai turunan fungsi secara analitik. Sebaliknya, pada kasus lain, meskipun Fx diketahui secara eksplisit, tetapi bentuknya rumit, sehingga menentukan fungsi turunannya merupakan pekerjaan yang tidak makus. Selanjutnya, persoalan turunan numerik. Persoalan turunan numerik ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik. Yang pertama adalah hampiran selisih maju, yang kedua hampiran selisih mundur, dan yang ketiga hampiran selisih pusat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu hampiran selisih maju. Hampiran selisih maju merupakan metode mengadopsi secara langsung definisi diferensial. Hampiran menggunakan informasi di titik X, Y, dan beberapa titik di kanannya, yaitu titik-titik XI kurang 2, XI kurang 1. Di sini adalah rumus dari hampiran selisih maju, di mana fungsi dari turunan pertama X0 sama dengan F dalam kurung X0 tambah H kurang Fx0 per H sama dengan F1 kurang F0 per H. Kemudian hampiran selisih mundur, juga saya akan menjelaskan secara singkat apa itu hampiran selisih mundur. Untuk hampiran selisih mundur merupakan kebalikan dari selisih maju. Untuk metode selisih mundur, kita membutuhkan bentuk turunan pertama sebelumnya dan turunan kedua data sebelumnya. Hampiran menggunakan informasi di titik XI dan beberapa titik di kirinya, yaitu titik-titik XI kurang 2, XI kurang 1. Untuk rumusnya kita bisa lihat di bawah ini, di mana turunan pertama dari Fx0 sama dengan Fx0 kurang F dalam kurung X0 tambah H per H sama dengan F0 kurang F1 per H. Yang terakhir di sini adalah hampiran selisih pusat. Hampiran selisih pusat menggunakan informasi di titik XI dan beberapa titik di kiri dan kanannya secara simetris atau sama banyak. Untuk rumusnya bisa kita lihat di bawah ini. Fungsi turunan pertama X0 sama dengan F dalam kurung X0 tambah H kurang F dalam kurung X0 kurang H per H sama dengan F1 kurang F min 1 per H. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Di sini diberikan data sebagai berikut. Untuk X, data X ada 1,3, 1,5, 1,7, 1,9, 2,1, 2,3, dan 2,5. Sementara untuk data Fx di sini ada 9,540171, 13,444507, 18,61142, 25,4064, 34,29791, 45,881124, 60,91247.
Di sini kita disuruh untuk menentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua pada X sama dengan 1,9 menggunakan metode selisih maju dan selisih mundur. Nah, untuk penyelesaiannya di sini, untuk turunan pertama kita akan menggunakan rumus F sama dengan S1 kurang S0 per H. Dan untuk turunan kedua kita akan menggunakan rumus F sama dengan S2 kurang 2 S1 tambah S0 per H. Sebelum kita masuk ke penentuan metode selisih maju dan selisih mundur, sebelum itu kita harus mengetahui nilai H terlebih dahulu. Untuk nilai H, kita akan cari menggunakan rumus H sama dengan X dalam kurung I tambah 1 kurang X I, dan kita akan mendapat hasil yaitu 0,2. Untuk metode selisih majunya, untuk hasilnya akan kita dapat seperti pada tabel di dalam ini, dan untuk metode selisih mundur juga akan didapat hasil seperti tabel di dalam ini. Tapi untuk membuktikannya akan kita hitung kembali menggunakan Excel. Selanjutnya di sini kita akan berpindah ke Excel untuk membuktikan apakah nilai yang sudah saya dapatkan di PowerPoint tadi benar. Nah, untuk kita mulai dengan metode selisih maju terlebih dahulu. Yang pertama kita menggunakan rumus turunan pertama dibagi dengan hanya 2, kemudian yang kedua dibagi dengan H. Nah, untuk mempercepat kita beri tanda dolar. Lalu kita tarik ke bawah. Kemudian untuk turunan yang kedua, di sini kita akan menggunakan rumus seperti yang ada tarik di samping, dikali dengan 5 tambah 5 dibagi dengan H pangkat 2. Kemudian jawaban H yang sama di bawah. Ini kita letakkan simbol dolar. Ini kita tarik ke bawah. Untuk metode selisih maju, di sini kita dapat hasil pada titik 1,9. Kita akan kembali seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke metode selisih mundur. Kemudian untuk metode selisih mundur, di sini kita akan mulai dengan titik 1,5 karena jika dimulai dari titik 1,3 datanya belum diketahui. Langsung saja kita masukkan rumus seperti pada metode selisih maju tadi.
Kemudian untuk baris yang kedua, lalu kita tambahkan simbol bola. Ini untuk yang berkurang kita tarik ke bawah saja. Selanjutnya untuk turunan yang kedua, di sini kita akan mulai pada titik 1,7. Kemudian kita masukkan rumus kurang 2 dikali ditambah dibagi dengan kuadrat. Kemudian yang kedua juga kurang 2 dikali ditambah kemudian dibagi dengan nilai H 42. Jangan lupa kita tambahkan simbol dolar. Dan untuk mudahnya kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita juga dapat hal yang sama, yaitu hasilnya berada di titik 1,9. Nah, untuk jawabannya sudah sesuai dengan yang sudah saya tampilkan di PowerPoint. Selanjutnya kita akan kembali ke PowerPoint. Jadi tadi sudah saya buktikan di aplikasi Excel, dan kita kembali lagi ke PowerPoint. Untuk metode selisih majunya hasilnya sama, yaitu berada pada titik 1,9, dan untuk metode selisih mundur berada juga pada titik 1,9. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.